Oke. Selamat pagi Bu Rike dan Bu Pepe. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis kami terhadap penerapan strategi pemasaran pada UMKM yang bernama Jus Rumahan. Sebagai saya, Anjaina Bunga, anggotanya, dan teman-teman saya, Antoni, Amelia Rizky, dan juga Araj Rizky. Next. Oke, untuk latar belakang kami melihat tren di mana UMKM pada tahun ini meningkat hingga mencapai 64 juta. Lalu kami juga melihat bahwa UMKM di Indonesia ini masih kurang peka terhadap seberapa pentingnya pengaruh strategi pemasaran terhadap penjualan mereka. Maka dari itu, kami memutuskan untuk meneliti UMKM yang bernama Jus Rumahan. Next. Nah, berikut rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian kami. Next. Masuk ke bab 2, landasan teori. Nah, UMKM menurut Rujito 2003 mengemukakan bahwa pengertian usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke teori saluran distribusi, di mana terdapat dua, yaitu saluran distribusi langsung dan juga saluran distribusi tidak langsung. Nah, untuk saluran distribusi tidak langsung merupakan perusahaan mungkin harus langsung pergi jika perantara yang cocok tidak tersedia atau tidak akan bekerja sama. Sedangkan untuk saluran distribusi langsung merupakan salah satu alasan produsen memilih distribusi langsung adalah karena ingin mempertahankan kontrol terhadap campuran pemasaran. Next. Selanjutnya ada market exposure. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu distribusi intensif, selektif, dan juga eksklusif. Kalau intensif itu menjual produk melalui semua pedagang besar atau pengecer yang bertanggung jawab dan sesuai yang akan menyimpan atau menjual produk tersebut. Kalau selektif itu penjualan hanya melalui perantara yang akan memberikan perhatian khusus pada produk. Dan yang terakhir eksklusif, yaitu penjualan hanya melalui satu perantara di wilayah geografis tertentu. Next. Lalu ada metode promosi, di sini ada personal selling and customer service. Promosi ini itu dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Lalu ada mass selling, di sini cara promosi yang biasa menggunakan media komunikasi dalam skala besar dalam satu waktu. Mass selling ini melibatkan periklanan dan juga publisitas. Next. Dan yang terakhir itu sales promotion. Di antara metode promosi yang lainnya, sales promotion ini dilaksanakan dengan cepat dan dengan hasil yang lebih cepat juga. Next. Selanjutnya ada target promosi. Dalam metode promosi ini dilakukan ada tujuan dari suatu produk dipromosikan. Berikut adalah beberapa target dari metode promosi yang dilakukan. Di antaranya itu ada menginformasikan atau informing, yaitu tujuan dari informing ini memberitahu orang lain mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan sehingga bisa menyesuaikan konsumen. Dan yang kedua ada membujuk atau persuading. Di sini tujuannya untuk memberitahu hal-hal menguntungkan apa saja yang akan didapat oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada mengingatkan atau reminding. Ini ditujukan untuk seorang konsumen yang sudah pernah membeli atau menggunakan suatu produk. Dan yang terakhir ada model AIDA. Next. Nah, pada model AIDA ini terdapat empat macam pekerjaan untuk mencapai tujuan dari promosi, yaitu daya tarik atau awareness, yaitu menciptakan daya tarik bagi konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu ada minat atau interest. Jadi setiap tahap awareness ini maka saatnya untuk mempertahankan ketertarikan konsumen terhadap tersebut agar konsumen tidak berpaling ke yang lain atau produk jasa lainnya. Lalu yang ketiga ada hasrat atau desire. Di tahap ini pemasar perlu meyakinkan bahwa produk atau jasa ini memiliki keunggulan dibanding produk lain. Lalu yang terakhir ada action atau aksi. Pada tahap terakhir ini maka saatnya konsumen yang mengambil keputusan mereka akankah mereka akan
membeli atau tidak jadi membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Next. Selanjutnya ada gambaran umum dari UMKM jus rumahan. Next. Nah, jus rumahan ini merupakan usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang food and beverage. Usaha kecil ini didirikan oleh dua kakak beradik yang bernama Fatmawati Fadlin yang dikenal dengan Tifa dan adiknya Fitriani Siti Nur Khadijah yang biasa dipanggil Pipit. Usaha ini berdiri itu sejak bulan Agustus 2020. Awalnya UMKM ini tercipta karena ide dari Tifa yang sangat menyukai jus-jus yang dijual di mall seperti brand Rejuve. Saat ide tersebut muncul, beliau pun langsung mengajak adiknya Pipit untuk bergabung dalam mengembangkan ide bisnis tersebut. Nah, jus rumahan sendiri ini menjual bukan jus yang biasanya kita temui di pinggir-pinggir jalan. Itu mereka tuh ingin membuktikan bahwa fusion juice itu dapat dinikmati rasa yang nikmat dan juga dengan harga yang terjangkau. Nah, dengan melewati banyak proses uji coba, mereka berhasil mengeluarkan 5 menit yang kaya akan manfaat. Nah, jus rumahan itu mempunyai dua ukuran produk, yaitu sebesar 250 ml dan 500 ml. Untuk range harga dengan botol 250 ml itu mulai dari 17.000 sampai 25.000. Sedangkan untuk botol yang ukuran 500 ml dijual dengan range harga mulai dari 30.000 sampai 46.000. Nah, jus rumahan sendiri itu menggunakan platform media sosial seperti Instagram dengan nama akun @jus.rumahan. Dan mereka juga sangat aktif untuk mempromosikan produk mereka secara mouth-to-mouth seperti via grup WhatsApp atau Line. Sampai saat ini followers dari jus rumahan ini sudah mencapai angka 2028. Nah, jus rumahan itu menggunakan metode pre-order, jadi mereka di sini tidak selalu ready stock. Dalam hal pemesanan juga jus rumahan sudah menyiapkan kontak person di Instagram mereka. Jadi jika ada pembeli yang ingin memesan bisa langsung menghubungi kontak yang tertera pada bio Instagram mereka. Next. Nah, permasalahan yang dialami oleh jus rumahan sendiri adalah yang pertama ada para owner itu kesulitan dalam mengatur waktu. Yang kedua yaitu mereka masih terpaku dengan satu media promosi yaitu melalui platform Instagram. Permasalahan yang ketiga adalah wilayah mereka itu tergolong sempit, hanya menerima pesanan ke daerah Bekasi dan sekitarnya. Dan permasalahan terakhir yaitu adalah sistem pre-order itu membuat pelanggan harus menunggu 1 hari sebelum jus tersebut siap dikirim. Next. Nah, bab 4 yaitu adalah analisis. Next. Nah, kami sudah menganalisis dari jus rumahan. Yang pertama adalah saluran distribusi. Nah, metode saluran distribusi yang digunakan oleh jus rumahan adalah secara langsung atau secara direct. Nah, hal tersebut dikarenakan jus rumahan menjual produknya menggunakan sistem pre-order. Para pelanggan dapat langsung mengunjungi akun Instagram mereka dan mengklik link tree yang akan tersambung dengan kontak penjual atau bisa langsung menghubungi penjual via WhatsApp atau Line. Nah, untuk analisis yang kedua adalah market exposure. Nah, market exposure dari jus rumahan sendiri bisa dikategorikan dalam distribusi eksklusif. UMKM jus rumahan belum bisa memasarkan produk mereka secara luas karena cakupan area jus rumahan dalam memasarkan produk mereka hanya di sekitaran daerah Bekasi. Pelanggan tetap mereka itu merupakan teman dan kerabat para pendiri dengan tempat tinggal berdomisili Jakarta Timur dan Bekasi. Next. Nah, analisis yang ketiga itu adalah metode promosi. Nah, metode promosi yang digunakan oleh jus rumahan adalah personal selling and customer service. Metode ini dipilih karena sangat mudah untuk dilakukan bagi UMKM yang tergolong baru. Di sini owner lah yang turun langsung melayani konsumen sehingga komunikasi antar keduanya akan jauh lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu ada target promosi. Karena jus rumahan merupakan UMKM yang bisa dibilang baru berdiri, sehingga tujuan promosi mereka adalah untuk menginformasikan atau informing produk mereka. Pada awal berdirinya pada Agustus 2020, jus rumahan memperkenalkan produk minuman mereka berupa jus sehat yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Hingga saat ini, jus rumahan itu memiliki 5 varian jus yang memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Next. Oke, berikutnya adalah dari rekomendasi.
untuk UMKM jus rumahan. Yang pertama, dari saluran distribusinya. Kami menyarankan untuk UMKM jus rumahan memperluas saluran distribusi mereka dengan indirect atau secara tidak langsung agar jus rumahan itu dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, contoh saluran distribusi indirect yang kami sarankan dengan memasarkan produknya di beberapa supermarket ataupun di tempat gym atau olahraga. Kemudian, rekomendasi yang kedua yaitu jus rumahan dapat memperluas market exposure-nya. Dengan memperluas market exposure dengan channel-channel atau platform yang lebih luas lagi, jus rumahan bisa menjadi lebih dikenal tidak hanya di daerah Bekasi dan sekitarnya, tetapi juga di daerah Jabodetabek. Dengan memasarkan di marketplace dan menjadi partner di aplikasi ojek online. Dengan memberikan promo-promo yang menarik juga untuk menarik minat dari para pelanggan. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan endorsement dari influencer. Nah, jus rumahan dapat menggunakan metode ini, atau bisa disebut dengan mass selling, karena dengan mengendorse influencer, beberapa influencer, secara tidak langsung akan penjualan menaik dan meningkat secara signifikan. Dengan bekerja sama influencer yang concern dengan kesehatan tubuh, sehingga tujuan dari pemasaran UMKM jus rumahan ini bisa tepat sasaran. Oke, berikutnya dari model AIDA, kami merekomendasikan untuk pembuatan konten Instagram ataupun iklan-iklan yang dapat dibuat sebagai tujuan untuk menarik pelanggan dengan menggunakan model AIDA ini. Yang pertama itu dari awareness, yang membuat iklan dari produk jus rumahan itu lebih sering. Ketika konten iklan di Instagram itu konsisten dan lebih sering, akan menambah kesadaran dan banyak pelanggan yang lebih mengenal dari UMKM jus rumahan ini. Setelah itu, jus rumahan bisa menarik interest dari para pelanggan dengan membuat konten yang bervariatif. Contohnya dengan membuat giveaway ataupun games-games di dalam konten Instagram mereka. Setelah itu, jus rumahan dapat menonjolkan competitive advantage-nya dibandingkan brand jus yang serupa. Itu untuk menimbulkan hasrat dari pelanggan untuk dapat mengambil aksinya untuk dapat membeli jus rumahan. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah jus rumahan dapat memperluas saluran distribusi secara indirect dan bisa memperluas channelnya agar mendapat market exposure yang lebih luas lagi, seperti memasarkan di produk marketplace dan mulai mendaftarkan di aplikasi online food, Gojek, Grab, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menggunakan metode mass selling supaya pemasaran lebih optimal. Dan yang terakhir bisa menggunakan model AIDA untuk pelanggan dapat lebih loyal pada produk jus rumahan. Nah, saran yang dapat kami berikan pada UMKM jus rumahan antara lain dapat fokus untuk memperluas jangkauan penjualan dengan memperluas channel sehingga exposure-nya lebih dikenal oleh banyak orang. Dan selain itu juga jus rumahan bisa lebih konsisten dalam menjalankan bisnis ini karena seperti permasalahan yang dijelaskan bahwa para owner memiliki kesibukannya masing-masing. Jadi dengan diharapkan jus rumahan bisa lebih konsisten dalam membuat konten dan iklan untuk bisa meningkatkan penjualan dari jus rumahan sendiri. Oke. Ya, sekian dan terima kasih dari pemaparan presentasi kami.